Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam mimbar gemar GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung. Pada hari ini Jumat 4 Maret 2022, saya akan berbagi berkat yang terambil sesuai dengan jadwal pembacaan kita hari ini, yaitu dari Amsal pasal 22 ayat yang pertama sampai yang kedua. Amsal pasal 22 ayat yang pertama sampai yang kedua. Mari kita simak bersama-sama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, seringkali kekayaan itu menjadi tuntutan dari setiap orang supaya mereka memperoleh popularitas, prestis, nama baik. Tetapi dari Amsal ini dikatakan bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan. Apakah dengan memiliki kekayaan dalam hidup kita itu menentukan nama baik kita? Seperti Amsal di sini katakan, tentu saja tidak. Nama baik tidak terkait dengan kekayaan. Dan kekayaan itu juga tidak menentukan nama baik seseorang. Walaupun kekayaan yang diperoleh dengan berbagai cara yang ditempuh, entah itu cara yang salah, tentu saja itu membuat nama baik kita buruk walaupun kita menjadi kaya raya. Tetapi cara yang dipakai untuk menumpuk kekayaan itu tidak baik. Maka kekayaan itu tidak bisa menentukan nama baik kita. Dalam ayat yang kedua, dalam bahasa sehari-hari itu lebih jelas dikatakan di sini bahwa orang kaya dan orang miskin mempunyai satu hal yang sama. Tuhanlah yang menciptakan mereka semua. Saya ulangi, orang kaya dan orang miskin mempunyai satu hal yang sama. Tuhanlah yang menciptakan mereka semua. Jadi di hadapan Tuhan, orang kaya dan orang miskin itu sama. Tidak menentukan bahwa orang kaya memiliki nama yang lebih baik daripada orang miskin. Karena Tuhan tidak melihat dari materi yang dimiliki oleh orang tersebut. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Jadi entah itu orang kaya maupun orang miskin memiliki harga diri yang sama di mata Tuhan. Nama baik ditentukan atau terkait dengan sikap hidup kita. Jadi nama baik bukan ditentukan dari kekayaan, tetapi dari sikap hidup kita. Kemudian bagaimana cara kita, cara anak-anak Tuhan untuk menjaga nama baiknya? Dalam ayat yang keempat, Amsal mengatakan bahwa kerendahan hati dan takut akan Tuhan, itulah yang menentukan seseorang itu memiliki nama baik atau tidak. Jadi kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu yang menjaga nama baik kita, bukan kekayaan atau harta yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang takut Tuhan memiliki hati yang takluk kepada Tuhan, taat selalu kepada keinginan Tuhan, taat patuh pada
perintah Tuhan. Memiliki nama baik di hadapan Tuhan adalah seseorang yang hidupnya senantiasa menyenangkan hati Tuhan, selalu setia dan taat melakukan firman Tuhan. Karena kekayaan adalah upah yang diberikan Tuhan pada orang-orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Mari kita sama-sama lihat dari Amsal 22 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, ganjaran atau upah kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita mempunyai nama baik sesuai dengan penilaian Tuhan, yaitu orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan juga berkata dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30b. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30b, Tuhan berkata, sebab siapa yang menghormati aku, menghormati Tuhan, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jadi nama baik kita adalah saat kita menghormati Tuhan, saat kita merendahkan hati kita dan takut akan Tuhan. Itu yang menentukan nama baik kita. Kekayaan yang berasal dari Tuhan itu akan mendatangkan sukacita dan kedamaian. Kekayaan yang dihasilkan dari kecurangan, manipulasi, suap, korupsi, maka itu tidak akan mendatangkan damai dalam kehidupan kita. Amsal 10 ayat yang ke-22 berkata, Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita ingin menjaga nama baik kita, mari jangan kejar harta kekayaan dengan segala cara. Tetapi mari kita merendahkan hati kita. Kita takut akan Tuhan. Senantiasa hidup dengan setia, taat kepada perintah Tuhan. Nama baik kita tidak diukur dari harta, melainkan dari perbuatan baik kita, yaitu takut akan Tuhan dan kerendahan hati kita. Saat kita takut akan Tuhan dan rendah hati, pasti kita juga berbuat baik kepada sesama kita. Nama baik tidak dapat dibayar dengan harta kita. Kita tidak bisa membeli nama baik dengan harta kita. Dan harta benda apapun tak sanggup menyamai nilai nama baik yang dimiliki oleh setiap orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat kita rendah hati dan takut Tuhan, maka pasti kita akan berbuat baik, dan maka kita akan meninggalkan nama baik, bukan untuk popularitas kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Adalah sia-sia memiliki kekayaan yang melimpah bila kita tidak memiliki nama baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami tidak mengejar-ngejar harta kekayaan supaya nama kami menjadi baik, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kami senantiasa rendah hati dan takut akan Tuhan. Kami senantiasa menjaga sikap kami. Kami selalu setia melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan dan perintah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan,
karena kami yakin dan percaya berkat Tuhan itu akan mengikuti kami saat kami rendah hati dan takut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau selalu berusaha untuk taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Mari kita selalu menjaga sikap kita dengan selalu rendah hati dan takut Tuhan, setia dan taat melakukan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pasti berkat Tuhan itu akan mengikuti setiap langkah kita, dan nama Tuhan dimuliakan melalui berkat yang telah kita terima. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.